Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, Trainer Profesional. Dalam serial video training ini, khususnya tentang marketing and selling skill, saya akan sharing yaitu video tentang segmentasi, target, and positioning. Ini penting sekali bagi profesional di bidang sales and marketing. Harus dikuasai, harus tahu. Lalu dari situ outputnya apa? Anda bisa mengembangkan produk-produk baru dan ada di baru di sana. Nah, itu yang menjadi tantangan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sahabat profesional, tonton sampai selesai video ini. Nah, apa itu segmentasi, target, positioning? Nah, itu lalu bagaimana implementasi, bagaimana penerapannya supaya saya jauh lebih kreatif, bisa memahami pasar dan bisa jauh lebih efektif menghasilkan target yang diharapkan dari saya sebagai seorang sales atau marketing profesional. STP, singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Ini bagian dari market analysis yang wajib dikuasai sebagai sales, sebagai marketing profesional. Nah, ini harus tahu ya teman sekalian ya. Nanti ditanya bahasa-bahasa ini, ingat bahasanya jangan bahasa yang lain-lain ya. Jadi Anda wajib mengetahui. Dan bahasanya gampang kok dipahami begitu ya. Segmentation. Nah, target pasar itu kita kelompokkan. Nah, di sini pasar atau konsumen kita kelompokkan. Nah, kelompokan supaya sebenarnya jelas sasaran yang mau kita garap, pasar yang akan kita masuki. Nah, itu pasar itu yang namanya segmentation adalah homogen di sana ya. Homogen intinya apa? Yang memiliki apa di situ? Memiliki kebutuhan, keinginan, harapan ya. Juga memiliki perilaku yang sama, sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan bauran pemasaran, membutuhkan marketing mix. Apa marketing mix? 4P, product, price, place, promotion yang sama. Jadi apa di sini? Adalah suatu komunitas konsumen homogen di sana, lalu yang memiliki di sini apa? Hubungan, memiliki kebutuhan, keinginan, harapan, dan juga memiliki perilaku yang sama, sehingga di sana membutuhkan bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu product, price, place, promotion yang sama. Nah, ini harus jelas. Nanti ada segmentation berdasarkan gender. Oh, saya mau melayani pria. Nah, pria kan dari baru lahir sampai usia lanjut. Mau pria itu anak-anak kah, remaja, pemuda, profesional, para eksekutif, para lansia. Nah, itu segmentasi berdasarkan yang namanya dari gender atau wanita. Wanita bermacam-macam. Atau berdasarkan apa? Demografi, usia, ya, usia. Ya, itu bisa dilihat dan faktor lain-lain. Atau juga berdasarkan apa? Geografi, lokasi. Saya mau segmentasi ingin melayani wilayah Jawa Barat saja. Saya mau melayani pasar wilayah Sumatera saja. Nah, itu geografi bisa ya. Dan banyak. Yang penting Anda menemukan suatu komunitas yang homogen, yang mau Anda garap, yang punya kebutuhan keinginan yang sama, punya perilaku yang sama, dan juga membutuhkan bauran yang sama. Nah, itu namanya segmentasi. Disinilah harus hati-hati, harus melalui survei pasar. Nah, nanti survei pasar saya akan jelaskan begitu sekalian ya, strategi melakukan survei pasar. Lalu tahap kedua, setelah Anda punya yang homogen, ingat tadi yang homogen itu luas sekali. Nah, tahap kedua ada istilah namanya target. Karena luas, tentu pasar itu kalau luas Anda mau garap semuanya, Anda nanti kebingungan, sahabat sekalian. Jadi saya mau targetnya yang wanita tetapi yang usia anak-anak. Karena saya memproduksi pakaian anak. Anaknya luas ya. Anak remaja berarti umur-umur dari mulai 9 tahun sampai umur 12 tahun. Itu misalnya ya. Nah, itu dia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sahabat profesional, tonton sampai selesai video ini. Lalu subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, silakan komen positif, lalu share video Anda kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video ini, memerlukan peningkatan kompetensi sebagai seorang sales profesional. Dan saya juga tentu akan lebih semangat lagi memproduksi video-video lainnya supaya bisa menolong sales profesional atau marketing profesional di Indonesia ini. Atau saya melayani balita. Nah, itu targetnya jelas. Pria, balita.
wanita, balita, misalnya seperti itu ya. Ini kelompok pelanggan yang lebih spesifik, homogen, di mana perusahaan itu tertarik di sana. Itu namanya target. Jadi Anda juga tertarik di sana, ada potensi pasar. Nah, potensi pasar juga ada yang sudah menjadi pasar yang real. Ingat tadi konsep dari pasar itu mesti diketahui ya. Nah, setelah Anda udah jelas yang mau Anda garap, hanya usia sekian, gender jelas sekian. Nah, berikutnya adalah bagaimana Anda membenamkan, membuat positioning di mindset mereka, di pikiran mereka, bahwa produk ini benar-benar punya nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dari harapan dari pelanggan tersebut. Jadi membuat apa di sini? Kita orang marketing membuat gambar, ya, membuat gambaran di pikirannya dan atau identitas yang akan ditanamkan di benak target pasar. Ya, jadinya sesuai mereka untuk produk apa. Nah, ini jelas ya positioningnya apa. Nanti dari sisi bisa produk, bisa merek, bisa organisasi, tergantung motif Anda. Misalnya, ya kalau Anda sangat berisiko, jangan usah duluan ya berproduk. Kalau produk ini gagal, ya udah produk saja. Kalau udah dengan menanamkan organisasi, ya risikonya kalau organisasi bermasalah, semua produk Anda bisa hancur. Jadi hati-hati di dalam membuat positioning di sini. Nah, di sini butuhkan namanya kreatif. Itulah yang menjadi, saya mau menentukan, misalnya saya targetnya adalah para profesional muda, wanita usia 35 tahun, yang duitnya lagi banyak-banyaknya sebagai manajer. Nah, Anda menjual tasnya branded. Jadi kalau Anda menggunakan tas bermerek, begitu kelasnya sudah berbeda, berarti harganya pun bisa khusus. Dan juga ketika wanita tersebut memakai tas tersebut, dia bangga, dia percaya dirinya meningkat, begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti waktu Anda mempunyai positioning jelas, waktu bikin program promosinya, nah apa selling point-nya di situ? Apa yang mau dibenamkan? Ingat, dibenamkan di kepala, di pikiran target customer Anda supaya dia terbujuk dan terpengaruh oleh program Anda. Jadi market analysis ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi seorang marketing profesional supaya jangan salah sasaran, jangan salah segmentasi, dan juga jangan salah posisi, sudah jadi efektif. Supaya apa? Bisa diukur. Jika dianalisis bisa diukur. Seperti itu misalnya ya. Demikian tentang market analysis dari segmentasi, target, and positioning. Jadi sahabat profesional sekalian, Anda punya kompetensi sebagai seorang marketing sales profesional, yaitu melakukan market analysis. Ya, market analysis itu kan memang kan ada pendekatan SWOT analysis. Nah, tapi dari bilang marketingnya, karena dia fokus khusus marketing, maka menggunakan namanya STP, segmentation, targeting, and positioning. Nah, itu teman-teman bisa baca lagi beberapa literatur. Minimal Anda sekarang menyadari pentingnya seorang marketing ini memahami STP, segmentasi, target, and positioning. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa share kepada sahabat Anda yang lainnya yang membutuhkan informasi ini. Dan silakan saksikan serial video training lainnya supaya Anda meningkat kompetensinya sebagai seorang profesional. Dan akan jauh lebih efektif, target mudah tercapai. God bless you.